Malam, Bu. Bu. Baik, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, oke. Silahkan on cam semua ya. Ya. Untuk malam ini kita akan belajar tentang biologi molekuler ya atau biomol, yang mana saya akan meneruskan yang sudah dijelaskan dari dosen sebelumnya. Ya, dosen sebelumnya siapa? Sebelum saya siapa? Bu siapa? Bu Bu Dwi Yun, Triwahyuni. Bu Dwi ya. Oke. Yang mau saya tanyakan kemarin sama Bu Dwi Wahyuni, kalian udah dijelaskan tentang apa itu asam nukleat? Sudah belum? Asam nukleat sudah belum? Bu Dwi Wahyuni kemarin jelasin apa terakhir? Karena semakin ke sini, ini biologi molekuler ini nggak semakin mudah ya. Jadi saya tanya dulu daripada saya menjelaskan nanti kalian nggak nyambung gitu ya. Coba Dimas, ada Dimas di sini? Ada ya? Dimas itu fotomu gede banget tapi kepalamu kecil sekali loh. Ya, betul, Bu. Itu. Bentar, saya tanya tolong dijawab. Putri Wahyuni terakhir menjelaskan tentang apa? DNA udah dijelasin belum? Terakhir menjelaskan tentang replikasi DNA dan sintesis protein, Ibu. Ya, oke. Kalau sudah sampai sintesis protein, berarti kalian paham apa itu asam nukleat, ya. Apa itu DNA, ya. Jadi Bu Maria nggak akan menjelaskan lagi. Oke. eh Sekarang saya akan sebentar mengingatkan ini aja ya, sebentar dulu. Struktur DNA. Oke, untuk mengingat atau feedback satu langkah ke belakang, saya ingin tahu struktur dari DNA itu apa saja ya kandungannya. Nindi mungkin Nindi Aulia, apa struktur dari DNA? Karena materi hari ini adalah tentang identifikasi asam nukleat dan teknik cloning dari asam nukleat. Makanya saya tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan asam nukleat? Sebelum saya menjelaskan ke cara identifikasi, ke cloning, saya tanya dulu, asam nukleat itu apa? Apa asam nukleat? Masuk satu kelas ini nggak ada yang tahu asam nukleat apa? Silakan dijawab. Salah nggak apa-apa, nanti saya betulkan kalau salah. Nggak ada yang bisa satu kelas? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Disebutkan namanya. Dwi Retno. Asam Iya, Dwi nukleat Retno. merupakan molekul yang mirip rantai panjang yang terdiri dari serangkaian bahan penyusun yang hampir identik.
Apa itu bahan penyusun itu? Nukleotida. Hmm? Nukleotida. Ada yang bisa menjawab lagi lainnya mungkin? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Apa yang disebut dengan asam nukleat? Nggak ada yang tahu. Alin mungkin? Alin? Asam nukleat adalah molekul besar yang menyimpan dan mentransfer informasi genetik dalam sel-sel makhluk hidup. Hmm. Yang menyimpan. Nah, contohnya apa berarti? Yang menyimpan informasi genetik dari sel-sel hidup. Nah, apa contohnya berarti? Hmm? Contohnya dari asam nukleat itu apa? Atau yang termasuk dari asam nukleat itu apa? Tidak ada yang bisa. Yang termasuk asam nukleat apa? DNA, RNA itu apa? Asam nukleat. Asam nukleat, ya. Jadi pembawa atau ya pembawa informasi genetika atau genetik ya dari makhluk hidup ya. Nah, jadi di sini coba saya singgung sebentar ya. Saya ingatkan dulu kayaknya kok gak nyambung. Nanti Bu Maria ngomong A sampai Z, kalian nggak nyambung. Kita ingat dulu ya. Bentar, nggak boleh PPT-nya. Nah, kita sebelum ke sini, ini PCR. Bentar. Oke, kita sebelum ke identifikasi ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan asam nukleat itu dia berbentuk polimer ya dengan monomer nukleotida. Yang mana
asam nukleat ini fungsinya dia sebagai informasi genetik ya. Nah, informasi genetik itu apa? Bisa ada yang namanya di dalam DNA ya. Terus juga fungsinya asam nukleat untuk apa? Untuk sintesis protein. Perannya di situ siapa? RNA. Ya, juga sebagai transfer energi, pembentukan energi ATP dan NAD. Nah, ini adalah fungsi dari asam nukleat itu gitu ya. Jadi sebenarnya asam nukleat itu adalah suatu monomer nukleotida. Nah, kita kembali lagi ke struktur dari DNA. Kenapa di situ dia disebut pembawa informasi genetik gitu ya. Tentunya Bu Yuni sudah menjelaskan ya di sini kenapa asam nukleat itu memberi informasi genetik dan salah satu contohnya terkandung di dalam DNA. Nah, terus kita ke sini. Nah, itu tadi sekilas dari DNA ya, yang mana DNA itu di dalamnya terkandung oleh saja. Ada yang bisa menyebutkan kandungan dari DNA itu apa saja? Terdiri dari apa saja? Dari namanya, singkatannya itu bisa dilihat. DNA singkatan dari nah, kok pada tidur semua. Anake Muhammad Muhammad itu apa ini? Ridho kemana ini kok nggak ada orangnya? Yang dimaksud dengan DNA itu apa? Coba, siapa yang bisa? Saya nggak mau saya yang ngoceh loh ya. Menjawab, Bu. Ya, sebutkan nama. Saya tulis masalahnya. Dwi Retno. Hmm. Ya, di Retno. DNA kepanjangannya deoksiribonukleik asid merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Informasi genetik sendiri terdapat dalam DNA diturunkan oleh orang tua atau induk ke generasi berikutnya melalui reproduksi. Isinya DNA ada apa aja? Informasi genetik itu apa aja? Atau yang diturunkan dari ayah ibumu ke kamu itu apa saja? Sifat kayak gitu, Bu. Nah, Rambut, iya, Bu. sifat. Ya, ya. Maksud saya yang ada di dalam DNA itu. Orang tuamu rambutnya keriting, nurun ke kamu keriting. Nah, ini apa ini? Kok bisa terbentuk keriting itu gen kan? Nah, itu kira-kira DNA itu strukturnya itu terdiri dari apa saja? Struktur dari DNA. Nukleotida. Nukleotida. Apa? Nukleotida. Nukleotidanya apa? Gugus, guanin, sitosin, timin. Oke. Adenin, guanin, sitosin, timin. Itu disebut apa? Disebut apa empat ini? Basa nitrogen. Basa nitrogen. Iya. Terus lagi, apa lagi? Terbentuk apa lagi? Fosfat. Fosfat. Gugus fosfat. Fosfat. Ya, terus apa lagi? Gula deoksiribosa. Apa? Gula, ya, gulanya. Tadi kan singkatannya deoksiribosa nukleat asid, ya kan? Nah,
Iya. Deoksiribosa itu berupa apa? Dia berupa gula. Ya. Nah, jadi struktur dari DNA itu kandungannya ya atau nukleotida. Yang dimaksud dengan nukleotida itu adalah unit dasar pembangun dari DNA. Ya. Jadi setiap nukleotida itu terdiri dari 3 komponen. Pasti ada 3 komponen. Ya, pembangun dari DNA. Isinya apa? Isinya basa nitrogen. Ada adenin yang biasanya disingkat dengan A, ada timin yang disingkat dengan T, huruf besar semua, guanin yang disingkat dengan huruf G, sitosin yang disingkat dengan huruf C. Ya, itu harus hafal. Terus ada gula deoksiribosa. Terus yang terakhir ada gugus fosfat. Nah, gugus fosfat itu digunakan untuk apa? Untuk mengikat gula tadi, gula deoksiribosa. Kemudian akan membentuk bagian tangga DNA. Makanya DNA itu berbentuk heliks. Ya, berbentuk heliks seperti tangga. Heliks itu heliks ganda ya. Jadi double stranded. Ya, double stranded. Jadi bentuknya itu seperti DNA. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah struktur dari DNA. Bentuknya itu seperti ini. Ini ya, double helix, kayak pita, ya, kayak pita, panjang sekali. Nah, itu yang ada di dalam tubuh kita. Jadi urutan-urutan dari basa nitrogen yang diturunkan dari orang tuamu ke kamu itu pasti sama. Ya. Jadi bentuk untaian gandanya pita ini ya, seperti pita ini seperti kalau ada juga yang bilang seperti rel kereta api ya. Nah, ini ada garis-garis thread ini ini adalah isinya basa nitrogen. Adenin itu pasangannya sama apa? Sama? Sama apa, Mbak? Sitosin itu. Hah? Adenin pasangannya sama apa? Pasti kan harusnya sudah dijelaskan sama Bu Yuni. A itu punya pasangan setia dengan siapa? Timin, Bu. Dengan timin. AT. Sitosin pasangan setianya siapa? Guanin. Guanin. Ya. Terus ada lagi? Ada lagi enggak? Nggak ada ya. Nah, itu pasangan setia ya. Adenin pasangannya dengan timin. Sitosin pasangannya dengan guanin. Ya, ini selalu berpasangan. Jika tidak berpasangan dengan pasangannya, itu dinamakan mutasi. Terjadi mutasi. Salah satu contohnya, adenin harusnya gandengannya timin, tapi dia selingkuh gitu ya dengan guanin. Nah, akhirnya itu akan mengakibatkan adanya suatu entah itu penyakit ya ataupun morfologi dari struktur manusia yang tidak normal. Karena apa? Karena adanya terjadi mutasi gen. Kalian pasti sudah dijelaskan tentang sintesis protein. Ya, akan ada faktor-faktor resiko ya yang sehingga menyebabkan metabolisme seseorang mungkin bisa terganggu dan bahkan bisa menghasilkan penyakit
yang dikarenakan adanya kelainan genetika. Oke, ya. Itu sekilas dulu tentang DNA. Nah, kita sekarang langsung ke identifikasi asam nukleat atau cloning ya. Sebenarnya untuk materi saya ini kalian tidak bisa kalau hanya saya jelaskan. Ya, harusnya nanti kalian harus praktek seperti itu ya, harus praktek. Harus bisa melihat hasilnya di lab kayak gitu. Karena kalau Bu Maria hanya ngomong saja, kalian tidak praktek pasti tidak bisa. Cuma saya tidak tahu S1 Farmasi itu mendapat mata kuliah praktikum biomol atau tidak seperti itu. Ini sebisa Bu Maria saya berikan, juga ada video nanti bisa kalian pelajari atau kalian lihat ya bagaimana caranya atau teknik identifikasi atau teknik pengambilan DNA ya, pengambilan asam nukleat itu seperti apa. Jadi di sini apa namanya? Nanti videonya akan saya share, nanti bisa dilihat. Nah, bagaimana proses dari identifikasi asam nukleat seperti itu ya. Jadi asam nukleat itu seperti DNA atau RNA ya. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Ya, ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi asam nukleat. Karena itu ada elektroforesis gel, ada PCR ya, terus ada apa namanya sequencing DNA, ada hibridisasi dan ada metode imunologis. Nah, biasanya yang sering dilakukan di laboratorium itu adalah metode imunologis, yaitu berupa metode ELISA ya, di mana di situ nanti akan menggunakan reaksi antara antibodi dan antigen yang spesifik. Tetapi untuk biologi molekuler ya, untuk biologi molekuler biasanya itu akan menggunakan yang namanya PCR. Ya, PCR. Bentar nih, PCR. Sudah kelihatan belum PPT-nya? Belum. Belum. Nah, Belum. ini ya. Ini adalah saya ambil yang PCR karena biologi molekuler itu pasti menggunakan yang namanya PCR. Ya, PCR ini namanya kepanjangannya adalah polymerase chain reaction. Ya, jadi PCR ini adalah teknik untuk melakukan identifikasi asam nukleat. Ya, dan PCR ini merupakan gold standar atau pemeriksaan apa keunggulan dari biomol ya, dan dari pemeriksaan laboratorium itu sekitar 85% itu derajat kepercayaannya menggunakan metode PCR. Makanya kenapa PCR itu mahal gitu ya. Selain reagen yang digunakan itu juga biayanya mahal, di situ juga membutuhkan suatu skill ya, skill juga pengetahuan dari seseorang yang melakukan metode PCR ini. Karena PCR ini sangat spesifik gitu ya. Jadi hanya beberapa fragmen DNA yang diinginkan yang hanya diamplifikasi ya. Nah, PCR ini adalah suatu metode yang mana PCR ini menggunakan suatu alat ya, dan alat itu yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi gitu ya.
Nah, terus bahannya apa, Bu? Kan gitu. Jadi untuk pemeriksaan PCR itu banyak sekali bahan yang bisa digunakan ya. Salah satu contohnya adalah darah ya, sampel darah dari manusia atau dari hewan gitu ya. Terus juga rambut ya, rambut pada manusia itu juga bisa. Terus ini apa namanya itu kerokan apa kuku ya, kuku itu juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi dari DNA seseorang. Makanya kenapa pada kasus-kasus kriminal ya, kasus-kasus tertentu mungkin pada kasus ini pemerkosaan, pengen tahu siapa yang ayahnya siapa gitu ya, ini anaknya siapa gitu, misalkan yang memperkosa ada 4 orang gitu ya, terus yang perempuan hamil, nah itu bisa bisa dicek ya melalui PCR ini gitu. Juga mungkin pengen mencari apa namanya ini bakteri gitu ya, bakteri apa gitu ya, bakteri apa yang bisa sampai menyebabkan seseorang itu mengalami suatu kelumpuhan misalkan. Nah, itu untuk pemeriksaan yang benar-benar bisa dipercaya itu menggunakan PCR ini. Nah, untuk apa kok bisa seperti apa bisa sampai spesifik gitu ya? Bisa disebut spesifik karena yang dibaca pada metode PCR ini adalah fragmen DNA dan itu pasti tidak bisa dibohongi seperti itu. Juga mungkin pada ini apa namanya itu hewan yang langka gitu ya, hewan yang langka ditemukan hewan yang langka mungkin ya. Terus dilihat ini kira-kira turunan dari apa ya? Nah, itu dilihat dari apa? Dilihat dari fragmen DNA-nya gitu. Makanya bisa dilakukan dengan menggunakan PCR ini gitu. Ya. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Kita ngomongin tentang identifikasi dulu ya. Belum ke cloning gitu ya. Jadi identifikasi itu yang kita ambil adalah DNA yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan. Jadi salah satu contohnya begini, misalkan ada anak yang hilang, ya toh ada anak yang hilang. Terus ada seorang tua, satu keluarga bapak dan ibu melaporkan gitu ya. Ternyata anaknya hilang sudah beberapa puluh tahun yang lalu atau ada pertukaran kekeliruan saat kelahiran di rumah sakit. Nah, ini kan pasti harus dicek kan. Nah, diceknya dibandingkan dengan apa kan gitu. Jadi kan ada suatu kontrol kan gitu ya. Jadi kalau misalkan anak ya kontrolnya yang dicurigai siapa bapaknya, ibunya siapa. Diambillah darah dari bapak atau ibu gitu ya. Demikian juga dengan eh, anak yang dicurigai. Mungkin ini kayaknya anaknya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan PCR dengan melihat kesamaan dari fragmen DNA-nya seperti itu. Terus juga mungkin pada saat kecelakaan, nah kecelakaan kena jatuh dari pesawat terbang mungkin ya sampai tidak dikenali wajahnya, nah itu menggunakan PCR ini gitu. Jadi kalaupun misalkan sudah berupa mayat ya, tapi kalau ada rambut, ada kuku, itu masih bisa dijadikan suatu sampel pemeriksaan. Nah, jadi diambil ya, menggunakan sampel gitu kan, terus menggunakan suatu larutan tertentu, dipisahkan dari eh, apa namanya macam-macam kontaminan, diambil murni DNA-nya. Nanti ada videonya. Ya, supaya kalian bisa membayangkan seperti itu. Oke, secara garis besar itu seperti itu ya. Dan PCR ini eh, hasil akhirnya seperti apa? Nah, hasil akhirnya seperti ini. Jadi nanti kalian kalau misalkan praktek gitu ya akan mendapatkan hasil seperti ini.
Nah, ini apa? Ini adalah suatu ukuran ya. Ini ukuran dari DNA. Nah, yang di sini ini adalah kontrolnya, gitu ya. Ini adalah kontrolnya. Jadi nanti akan nih salah satu contohnya ya. Ini ada, bentar. Nah, jadi ini ada markernya, terus ini ada tes-tesnya, seperti itu. Ya, nanti ini dicocokkan, dibandingkan dengan yang di sini ukurannya itu mengena kemana gitu ya. Ini yang paling atas ini 600 bisper, BP itu bisper. Terus bawahnya ini 100 bisper. Nah, terus hasil tesnya di sini menunjukkan 223 bisper. Nah, kira-kira ini dia mendekati yang mana kira-kira menurut kalian? Ke yang 600 atau yang ke 100? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ini 223, ini kita simpulkan mendekati yang mana? 100. Yang 100. Nah, nanti dilihat 100 bisper ini apa? Kayak gitu. Jadi sampel-sampel ini adalah mendekati yang kontrol 100 bisper. Kalau yang 600 kan kejauhan ya. Nah, jadi hasil dari PCR setelah di elektroforesis itu akan didapatkan hasil seperti ini ya. Ini adalah pita atau band. Ini hasilnya nanti berupa kertas ya. Terus ada cahayanya kayak gini. Nah, biasanya elektroforesis ini gandengannya pasti dengan PCR. Ya, pasti dengan PCR. Nah, Nah, Bu, ini kan berarti masih hanya ukuran. Nah, belum ada basa nitrogennya. Jadi, kalau misalkan ini nilainya sudah mendekati kontrol yang mana, baru setelah elektroforesis itu nanti akan dilakukan yang namanya sequencing. Nah, sequencing itu nanti apa yang keluar? Sequencing nanti yang keluar adalah urutan-urutan dari basa nitrogen. Jadi A, T, G, C, dan lain sebagainya. Akan keluar seperti itu. Nah, nanti itu dicocokkan lagi. Sama enggak urutannya? Basa nitrogen tadi dengan kontrol yang 100 bisper. Seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Nanti saya putarkan video. Terus, sekarang kita ke sini. Ya. Jadi sebenarnya setelah kita dapatkan tadi identifikasi DNA gitu ya, kita sudah memperoleh DNA yang murni atau DNA target gitu ya. Nah, nanti selanjutnya apa yang akan dilakukan kalau pada materi ini akan melakukan yang namanya cloning. Tahu nggak cloning? Apa yang dimaksud dengan cloning? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak apa cloning itu? Ya, nggak ngerti di cloning apa kira-kira? Duplikat, Bu. Iya, diduplikasi atau diperbanyak ya, diperbanyak ya, di cloning, ya, diduplikasi, betul diduplikasi. Tapi nanti prosesnya ada perbanyakan gitu sehingga akan didapatkan suatu
hasil duplikasi yang baru seperti itu. Ini untuk cloning ini ya biasanya itu merupakan tren perkembangan teknologi saat ini. Ya. Nah, ini ada tren perkembangan teknologi saat ini itu ada bidang yang paling berpengaruh. Ini seperti bioteknologi, teknologi material, nanoteknologi, dan teknologi informasi. Nah, semua ini merupakan perkembangan teknologi gitu ya. Kita nanti akan bicara di bioteknologi di sini. Ya, kita bicara di bioteknologi. Nah, ini ada gambar hewan ya toh yang diinjek atau disuntik istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi last minute dari bioteknologi itu yang pertama adalah manipulasi atau modifikasi genetika. Terus yang kedua cloning binatang dan manusia. Nah, manusia ini masih menjadi polemik ya dan belum dilegalkan. Bayangin kalau manusia dilegalkan di cloning, ya toh yang namanya Anggita, anak telur, anak papa, tak ya bingung. Ya. Terus last minute bioteknologi yang selanjutnya yaitu pemetaan DNA yang semakin sempurna. Terus untuk penemuan dan penggunaan stem cell atau sel punca, ya, dan berbagai jenis senjata biologi. Nah, ini. Jadi sebenarnya makanya kemarin tuh ada desas-desus tentang COVID dan lain sebagainya. Itu kan ada pemikiran-pemikiran orang-orang yang negara luar negeri memainkan suatu rekayasa genetika gitu ya untuk menggunakan bioteknologi ini gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya permainan-permainan di dalam suatu modifikasi genetika yang mana di situ melibatkan DNA ataupun RNA. Ya, DNA ataupun RNA. Nah, di mana di sini di dalam perkembangan teknologi, bioteknologi ya. Jadi teknologi genetika itu suatu teknologi untuk mengcopy ya, memanipulasi genetika untuk organisme tumbuhan maupun binatang. Sedangkan rekayasa organisme itu ada suatu teknik baru yang nantinya akan menghasilkan organisme jenis baru. Itu rekayasa organisme. Terus yang berikutnya ada mesin menganalisis DNA. Nah, ini dengan sistem berbasis TI ya yang akan mempercepat analisis genetika. Pasti menggunakan suatu mesin ya, mesin-mesin yang mesinnya itu memang sudah di setting sedemikian rupa sehingga bisa dapat atau digunakan untuk mengenali fragmen-fragmen DNA pada semua makhluk hidup ya. Nah, sehingga dengan adanya perkembangan dari bioteknologi ini bisa digunakan untuk kesejahteraan manusia, yaitu segi positifnya. Salah satunya apa? Penemuan obat-obatan, terus penggunaan sensor atau identifikasi dari biologis ya untuk diagnosis penyakit ya, terus obat-obatan yang lebih efektif gitu. Terus juga dapat digunakan untuk memprediksi penyakit yang lebih tepat. Ya, pelacakan pergerakan penyakit hingga sampai ke aplikasi di bidang personal. Ya seperti penggunaan terapi atau treatment untuk kosmetika ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana rekayasa genetika itu memang bisa digunakan gitu dan memang sudah terbukti ya. Nah, kalian pasti kalau kalian, saya nggak paham ya, zaman dulu itu kalian masih ngonangi semangka yang ada bijinya nggak? Masih enggak? Masih ya. Nah, sekarang itu kan bijinya sudah enggak ada, ya kan? Nah, itu adalah rekayasa genetika sebenarnya. Ya. Terus juga semangka itu hanya bulat gitu, padahal juga dengan bioteknologi yang semakin canggih gitu ya. Itu bisa
berbentuk bulat. Ya, nah, ini salah satu contohnya ya, tanpa biji. Nah, ini adalah suatu usaha dari rekayasa genetika gitu. Nah, rekayasa genetika itu bagaimana prosesnya? Ya tadi mulai dari identifikasi DNA dulu, ya, identifikasi dari asam nukleat. Kira-kira bagaimana ya supaya semangka ini tidak berbiji misalkan. Itu memang melalui suatu penelitian dan riset yang panjang gitu ya. Yang akhirnya sekarang ada atau sudah muncul gitu ya bibit-bibit semangka yang tidak ada bijinya. Dan itu ada penyisipan gen di situ kayak gitu sehingga tanpa biji itu muncul dan bijinya sudah tidak ada. Ya. Juga apalagi kira-kira selain pada semangka kira-kira di mana lagi? Di melon. Ya, melon itu juga bisa ya, ada yang tidak ada bijinya seperti itu. Jadi rekayasa genetika itu untuk untuk pertanian ya. Positif rekayasa genetika yang diperuntukkan dari segi positif pada bidang pertanian. Terus kalau pada bidang obat-obatan ya bisa, misalkan kayak antibiotik itu terbuat dari jamur. Nah, jamur penicillium. Nah, itu bisa dibuat antibiotik penicillin. Nah, itu dilemahkan dulu gitu ya. Itu juga menggunakan rekayasa genetika gitu. Permainan gen di situ. Jadi harus dilemahkan dulu, dihilangkan daya fagositosisnya, daya patogenitasnya gitu ya. Sehingga kalau sudah lemah diambil digunakan antibiotik kayak gitu. Nah, ini perkembangan dari bioteknologi. Ini ada identifikasi DNA ya yang dapat melengkapi teknologi biometrik yang saat ini lagi eksis, yaitu apa? Fingerprint. Nah, ya. Terus teknologi cloning akan menjadi mekanisme yang dominan untuk memproduksi organisme yang sejenis atau sesifat. Seperti itu. Sedangkan untuk teknologi cloning pada manusia, ya, ini akan merebak walau masih ilegal dan menuai kontroversi. Tapi sebenarnya juga tidak etis juga ya jika manusia itu akan dikloning gitu ya. Kenapa? Ya kalau sesuai seperti yang diinginkan gitu. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan yang tidak diinginkan, apakah harus dibunuh gitu ya? Dimusnahkan. Nah, itu jika pada manusia ya. Juga belum nanti terjadi masalah tentang populasi. Nah, bagaimana kalau misalkan manusia dikloning gitu ya? Dunia ini akan seperti apa kayak gitu ya. Nah, makanya masih dalam kategori ilegal ya. Tapi kalau untuk hewan, untuk tumbuhan atau buah itu sudah dilegalkan. Nah, DNA ini tadi sudah kita singgung, dia merupakan asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler. Dia memiliki pola pewarisan sifat dari orang tua. Dan DNA ini bisa diisolasi baik pada manusia ataupun pada tumbuhan. Dan DNA manusia dapat diisolasi melalui sel darah putih. Nah, kenapa? Karena memiliki nukleus atau inti sel. Nah, kita tahu bahwa DNA itu ada di dalam nukleus. Jadi, kalau mau mengambil atau mengidentifikasi DNA, itu harus mengambil organ atau bagian-bagian dari makhluk hidup yang ada selnya. Tadi Bu Maria bilang ada sel darah. Nah, sel darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping sel. Ya, eritrosit, leukosit, trombosit.
Nah, yang punya inti sel itu leukosit. Makanya yang diambil adalah sel darah putih atau leukosit. Rambut. Rambut juga bisa digunakan untuk identifikasi DNA. Karena rambut ini mengandung sel. Buktinya apa kalau rambut mengandung sel? Ada yang bisa jawab? Kuku. Nah, kuku juga bisa digunakan karena mengandung sel, inti sel. Buktinya apa? Ada yang tahu? Buktinya apa? Ayo, buktinya apa? Kok rambut, kuku itu ada DNA-nya? Ada yang bisa jawab? DNA itu ada di dalam inti sel. Berarti rambut itu ada selnya. Ya toh? Cirinya, kalau ada selnya, itu bisa mengalami apa? Pertumbuhan. Rambutmu kan bisa panjang. Ya enggak? Kukumu juga bisa panjang. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang apa sih rekayasa genetika? Jadi teknik tradisional untuk manipulasi genetik. Nah, salah satunya contoh adalah penyerbukan silang. Terus pembiayaan selektif, terus radiasi. Nah, jadi dengan teknik insersi secara langsung atau penghapusan gen atau modifikasi gen melalui teknik-teknik dalam laboratorium. Coba saya tanya dulu, gen ini apa? Ada yang bisa? Yang disebut gen itu apa? Apa yang Pewarisan sifat. gen? Gen itu terdiri dari apa? Hmm? Apa gen? Gen apa gen? Gen adalah Pewarisan sifat yang terdiri dari apa? Apa? terdiri dari DNA. DNA. Benar, terdiri dari DNA. Terus, yang diketahui lagi apa tentang gen selain itu? Selain pewarisan sifat, apa? Apa saya bisa? Ya, Kak Muni belas sih ngantuk toh. Kemarin dijelaskan nggak sama Bu Yuni gen itu apa? Bedanya dengan DNA itu apa? Makanya di sini ada yang namanya rekayasa genetika, kayak gitu. Jadi ada modifikasi gen, ya. Jadi modifikasi dari fragmen-fragmen DNA, kumpulan-kumpulan dari DNA. Ya, nah ini bisa direkayasa gitu ya untuk meningkatkan ketahanan. Ya, mungkin ya tujuannya yang positif gitu untuk lebih cepat tumbuh, terus mampu tumbuh di lahan yang buruk. Nah, itu
dilakukan suatu rekayasa genetika kayak gitu. Terus juga tumbuhan itu direkayasa untuk menghasilkan biopolimer atau plastik ya. Di mana di sini tujuannya untuk apa? Salah satunya pada tingkat polusi yang rendah, organisme bisa direkayasa untuk menghasilkan obat-obatan. Ya. Terus hubungannya tadi ada stem cell. Nah ini, rekayasa jaringan dan organ tubuh. Nah, telah menghasilkan komponen organik buatan untuk manusia. Terus juga ada aplikasi terapi sel punca ya atau stem cell. Telah mencapai kemajuan luar biasa dan akan berlanjut di masa depan. Contohnya, penambahan atau perbaikan sel otak atau tubuh, terus penggantian organ tubuh. Ya. Jadi sel punca atau stem cell ini adalah sel dasar ya yang kita miliki gitu ya, di mana stem cell ini merupakan cikal bakal dari sel darah kita kayak gitu ya. Nah, makanya di sini aplikasinya adalah untuk perbaikan tubuh atau pergantian organ tubuh gitu, misalnya kayak jantung, ginjal, hati, pankreas dan lain sebagainya tanpa perlu sel yang khusus. Nah, ini ada yang namanya rekayasa genetika untuk terapi punca atau stem cell seperti itu. Oke, kalau sudah, bentar, ini saya putus di sini ya. Ini saya putus di sini, nanti kita video ya. Stop dulu. Kita sampai jam berapa ya? Sampai 8.40, Ibu. 8.40. Oke. Nah, ini adalah suatu teknik untuk melakukan identifikasi DNA. Bentar. Bisa dilihat? Ajuin harga aja, terus pilih harga yang kamu sama drivernya. Oke, perjalanan kamu juga dijamin asuransi InDrive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengar enggak? Dengar, Dengar ya? Ibu. dengar Bu. Oke. So now in this practical, Bentar. we Keliru. set Kayaknya keliru. Dengan nomor NIM 1866000 teknik identifikasi asam nukleat
untuk memenuhi tugas biologi karena basa nitrogen dapat menyerap sinar ultraviolet. Mulai. Yang pertama ada analisis asam nukleat secara kuantitatif. Cara termudah dan akurat untuk menentukan konsentrasi DNA adalah melalui analisis spektrofotometri karena basa nitrogen dapat menyerap sinar ultraviolet. Semakin tinggi konsentrasi DNA atau RNA dalam larutan, maka sinar ultraviolet akan semakin menyerap. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode absorbansi adalah spektrofotometer yang dilengkapi dengan lampu ultraviolet, kuvet, tabung kaca atau plastik, transparan ultraviolet tergantung jenis instrumen yang digunakan, dan larutan asam nukleat yang telah dimurnikan. Pembacaan absorbansi dilakukan pada 260 nanometer. Kontaminasi protein atau fenol akan menyerap cahaya pada panjang gelombang 280 nanometer. Kemurnian DNA dapat diukur dengan menghitung nilai absorbansi panjang gelombang 260 nanometer dibagi dengan nilai absorbansi panjang gelombang 280. Dan nilai kemurnian DNA berkisar antara 1,8 sampai 1,9, sedangkan sampel RNA yang murni sebesar 1,9 sampai 2,0. Apabila rasio tersebut di bawah 1,8, berarti ada ketidakmurnian yang signifikan yang masih tertinggal di dalam sampel. Adapun hubungan antara konsentrasi DNA, RNA, protein dengan absorptivitas bisa dilihat pada tabel di bawah ini ya teman-teman. Ujian sampel isolat DNA atau RNA secara kuantitatif dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Disiapkan sampel DNA atau RNA hasil isolasi sebanyak 5 mikroliter dan diteteskan pada spektrofotometer ultraviolet vis nanodrop 2000. Dibaca grafik kemurnian dan konsentrasi DNA atau RNA. Di bawah ini adalah gambar dari metode nanodrop 2000 C spektrofotometer. DNA dan RNA murni dapat menyerap cahaya ultraviolet karena keberadaan basa-basa purin dan pirimidin. Untuk mengatur konsentrasi asam nukleat digunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar di bawah ini ya teman-teman, untuk keterangannya juga bisa. Ini untuk rumus-rumusnya juga. Kemudian yang kedua ada analisis asam nukleat secara kualitatif. Ada A, yaitu elektroforesis gel agarose. Elektroforesis adalah proses perpindahan molekul bermuatan melalui suatu media di dalam medan listrik. Elektroforesis menggunakan gel agarose merupakan metode standar yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan asam nukleat. Adalah suatu teknik pemisahan molekul seluler berdasarkan atas ukurannya dengan menggunakan medan listrik yang dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang dipisahkan. Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan negatif. Kecepatan laju migrasi suatu molekul dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu arus listrik, ukuran molekul, bentuk molekul, konsentrasi gel, adanya pewarna etidium bromida di dalam gel, komposisi larutan buffer. Maafin ibu ya Mir, ibu belum bisa biayain kamu kuliah seni.
Ini ada gambar dari susunan daftar elektroforesis bahwa adalah konsentrasi gel agaros untuk berbagai rank ukuran DNA. Tujuan dari elektroforesis gel agaros pada hasil isolasi asam nukleat, pemeriksaan gel agaros bertujuan untuk mengidentifikasi kemurnian dan perkiraan konsentrasi DNA atau RNA. Pada produk PCR, pemeriksaan gel agaros bertujuan untuk identifikasi produk PCR amplikon dibandingkan dengan DNA leader atau DNA kontrol positif. Dokumentasi uji PCR akan memurnikan produk PCR untuk identifikasi lebih lanjut, misalnya sequencing pada hasil produk PCR yaitu amplikon. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu seperangkat alat elektroforesis, power supply, mikropipet 0,5 sampai 10 mikroliter beserta tipsnya, kertas parafilm, ultraviolet transmilaminator, kaca mata ultraviolet, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 100 ml, lampu ukur 100 ml, lampu Erlenmeyer, lampu Erlenmeyer, agaros, dari pembuat bang 0,5 gram gel medianya juga jika suhu sudah langsung untuk kemudian elektroforesis. Berarti 150 volt dan 30 tangki elektroforesis. Ini ada gambar ilustrasi running elektroforesis, bisa teman-teman lihat. Ada pewarnaan DNA. Setelah proses elektroforesis selesai, gel agaros direndam dalam larutan ethidium bromid 0,01% selama 10 menit. Kemudian destaining di dalam 150 ml aquades selama 10 menit. Agaros yang telah diwarnai oleh ethidium bromid di atas ultraviolet transmilaminator. Nyalakan ultraviolet transiluminator, amati pita-pita DNA yang tervisualisasi. Yang B ada elektroforesis gel poliak memungkinkan penentuan massa. Oke ya. Nah, jadi Pembentukan itu tadi adalah teknik-teknik untuk melakukan atau cara mengidentifikasi dari asam nukleat. Ya. Jadi mulai dari ada medianya, ya, ada alatnya, ada bahannya. Ya, jadi nanti sampai diketemukan ukuran dari band atau pita DNA. Caranya seperti itu. Jadi misalkan kalian ingin mengambil DNA-nya bakteri Escherichia coli misalkan, atau Salmonella. Nah, itu nanti kalian harus paham kira-kira ukuran dari DNA-nya Salmonella itu berapa. Ya kan, benar nggak yang diambil itu adalah DNA-nya Salmonella, misal begitu ya. Nah, benar tidaknya itu akan dicocokkan dengan kontrol tadi, yang marker tadi. Nah, oh ternyata benar ukurannya sama misalkan ya. Nah, berarti yang diambil tadi adalah benar-benar dari DNA Salmonella. Atau misalkan kalian ingin melakukan rekayasa genetika tentang penyisipan gen ke mana nih, ke buah durian misalkan ya, yang sekarang ini kan durian sudah ada biji yang kecil kan. Kalau dulu itu kan durian bijinya gede gitu ya. Nah, itu juga ada suatu perlakuan rekayasa genetika gitu. Ya, makanya kenapa mahal gitu ya. Mahal karena di sini rekayasa genetika itu nggak mudah kayak gitu. Jadi ada penyisipan gen dari DNA-nya sasaran kita gitu ya.
disisipkan gitu ya, disisipkan ke mungkin yang akan kita sisipi atau yang akan kita jadikan suatu rekayasa kayak gitu, diinjekkan gitu ya, kayak tadi di PPT-nya yang depan itu kan ada gambar kambing atau domba yang disuntik ya. Nah, itu disuntiknya itu adalah memasukkan gen kayak gitu. Nah, sehingga nanti dari hasil penyisipan itu akan melahirkan suatu eh, apa namanya makhluk hidup yang baru atau turunannya yang baru gitu ya. Mau yang dikehendaki seperti apa kayak gitu. Mungkin mau dibuat yang telinganya besar mungkin ya, atau hidungnya dibuat yang mancung, dombanya mungkin ya. Nah, itu nanti dilihat dari hasil peranakannya, hasil dari rekayasa genetika ini tadi kayak gitu. Jadi itu tujuannya dari yang untuk identifikasi DNA ya. Jadi identifikasi DNA itu tidak hanya berfokus untuk rekayasa genetika, tidak. Tapi tadi satu, membantu menyelesaikan suatu permasalahan penyakit juga bisa ya, dengan cara apa? Dengan cara melihat atau mengambil atau mengidentifikasi DNA-nya. Terus identifikasi DNA digunakan untuk apa? Digunakan untuk membantu suatu proses kriminalisasi. Nah, mungkin perampokan, mungkin pembunuhan ya, dan lain sebagainya ya, perkosaan dan lain sebagainya. Terus digunakan untuk apa? Digunakan untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu penemuan jati diri seseorang ataupun keluarganya, seperti itu. Jadi tidak berfokus pada hanya rekayasa genetika saja, gitu ya. Kalau rekayasa genetika itu banyak sekali tadi ya, mungkin juga digunakan untuk pembuatan obat-obatan, ya. Terus selain juga digunakan untuk cloning gitu ya, untuk duplikasi, untuk duplikat ya, untuk membentuk suatu duplikat yang sama kayak gitu. Terus juga digunakan lagi untuk ini apa namanya ini pertanian tadi ya, untuk pembentukan atau pengolahan hasil-hasil dari pertanian ya, yang mana mengarahnya ke mengarah yang positif tentunya, kayak misalkan semangka yang awalnya ada bijinya menjadi tidak berbiji seperti itu. Jadi biologi molekuler itu bisa digunakan atau diaplikasikan di dalam suatu banyak bidang ya. Nah, terus yang berikutnya adalah cloning gitu ya. Cloning tadi sama seperti untuk duplikat. Nah, cara-caranya seperti apa? Nanti saya kirim apa namanya nih linknya aja ya. Jadi kalian nanti bisa melihat bagaimana cara cloning. Tentunya tidak sama ya, cloning cloning banyak cara cloning itu ya. Tapi secara prinsipalnya nanti ada di link yang akan saya kirimkan ya nanti. Jadi itu materi hari ini tentang identifikasi, bagaimana identifikasi dari DNA makhluk hidup itu bisa diambil ya. Jadi banyak cara, ada cara apa namanya nih imunoserologi menggunakan ELISA gitu ya, terus juga menggunakan elektroforesis tadi, menggunakan PCR dan elektroforesis ini merupakan satu rangkaian satu metode ya, nanti bisa dipelajari. Terus baru setelah itu dilakukan tentang cloning atau duplikat pada DNA. Ya, mau diapain loh, tidak hanya untuk cloning aja ya. Jadi rekayasa genetika seperti yang sudah Bu Maria jelaskan tadi. Jadi intinya di sini adalah pada asam nukleat ya, atau pada DNA. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Untuk identifikasi DNA. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Sudah lapar semua? Sudah makan belum?
Pak diem aja. Mapot apa iki? Ya. Jadi apa namanya itu cloning DNA itu cloning asam nukleat ya. Cloning asam nukleat itu digunakan untuk apa sih sebenarnya gitu ya? Sebenarnya banyak sekali tujuannya ya. Selain memang dia itu digunakan untuk duplikat ya tadi katanya temanmu tadi ya, apa tadi itu memang digunakan untuk menyalin ya, menyalin identik dari sejumlah asam nukleat ya, baik DNA ataupun RNA. Nah biasanya itu adalah teknik penting di dalam biologi molekuler gitu ya, yang memungkinkan seorang peneliti itu untuk membuat banyak salinan gitu dari DNA atau RNA. Nah, tujuannya untuk apa gitu ya? Tujuannya untuk analisis genetik, untuk pembuatan protein ya, dan juga untuk penyelidikan ilmiah yang lainnya. Seperti itu. Dan eh, di dalam suatu apa namanya ini proses ya, proses isolasi dari fragmen DNA atau RNA ya, itu akan menempatkan yang namanya vektor cloning ya. Jadi molekul DNA itu dapat membawa atau mereplikasi fragmen asam nukleat yang dimasukkannya seperti itu. Salah satu contohnya vektor cloning yang biasanya digunakan oleh plasmid dari bakteri. Ya, jadi panjang ya, panjang apa namanya ini prosesnya ya, mulai dari isolasi tadi, fragmen DNA, ya, di mana fragmen asam nukleat itu akan dikloning, jadi harus diisolasi dulu gitu ya. Tentunya kalau sudah didapatkan akan ada proses pemotongan enzim retriksi untuk DNA. Terus kalau sudah dipotong DNA-nya, itu nanti akan melakukan pemilihan ini vektor cloning ya. Nah, di mana di situ vektor cloning itu untuk apa? Untuk memasukkan atau tempat fragmen asam nukleat tadi seperti itu. Jadi misalkan pada plasmid bakteri vektor cloning yang umum digunakan ya. Karena pada vektor di plasmid bakteri itu mudah dimanipulasi gitu ya, dan dapat yang sudah dipotong nanti kita kemudian cari tempat untuk tempat cloningnya gitu. Dan biasanya itu menggunakan dari sel protein. Ya. Nah, kalau sudah fragmen asam nukleat dan vektor melakukan penelitian atau riset mungkin pembuatan vaksin ya, atau mungkin juga menghasilkan penghasilan pembentukan antibodi. Nah itu pasti kalau di cikal bakalnya itu dihasilkan atau diperoleh melalui rekayasa genetika ya, pasti akan melalui proses yang namanya cloning asam nukleat ya, seperti itu. Oke, ada yang mau tanya? Nah, kamu sudah lapar? Sudah lapar, sudah ngelak? Ya, kalau sebelum kuliah makan dulu. Oh, ini kamu mau ke kampus ya? Mau nyanyi-nyanyi ya? Apa mau jualan? Oke, oke. Oke, kalau nggak ada yang kita yang PJMK-nya Bu Maria dikirimi apa nih? Absensi ya, karena ini 96 mahasiswa, 95 ya. Tolong dicatat, di screenshot itu buktinya ya. Dan tolong untuk apa
apa ini materi saya diingatkan ya, nanti biar saya share gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya untuk pertemuan malam ini saya akhiri dulu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.